Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga jiwa kalian tidak lemah dan semakin brutal. Amin. Perang hanya akan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Di dalam sebuah perang tidak ada kata yang baik dan tidak ada kata yang buruk. Di setiap kubu memiliki pemikiran yang berbeda dan tahu apa yang terbaik bagi mereka. Perang hanya menimbulkan kerugian dan hanya mengorbankan banyak nyawa dengan dalih sebagai perdamaian, yang padahal mereka memimpin hanya menginginkan sebuah keuntungan kekuasaan wilayah ataupun harta. Jika berbicara perang kemudian dihubungkan dengan One Piece, maka tidak akan lepas dari perang akbar, yaitu perang Marineford. Dan jika berbicara perang Marineford, maka tidak akan lepas dari sosok si Abah tua gagah perkasa yang sudah sedikit bau tanah, yaitu almarhum Shirohige. Kemudian selain perang Marineford ada juga perang Wano yang baru saja berakhir. Karena di chapter kita sudah memasuki perang saga terakhir atau Pulau Egghead. Jika berbicara Pulau Wano, maka tidak akan lepas dari sosok Edan, sang makhluk beringas dan buas bertanduk sebesar gagang pacul, yaitu Kaido. Jika berbicara Kaido maka dihubungkan dengan Shirohige, maka tidak akan lepas dari nama besar, yaitu Mamang Oden. Oden adalah anak buah atau nakama Shirohige yang kalah atau tewas oleh Kaido. Namun di sini Shirohige tidak berbuat apa-apa ketika mendengar Oden sudah tewas dan dikalahkan oleh Kaido. Lain halnya dengan Ace yang akan dieksekusi. Shirohige melakukan serangan pada pihak angkatan laut. Lantas mengapa demikian? Shirohige tidak menolong Oden tetapi rela menolong Ace bahkan untuk perang sekalipun. Di sini kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah soal Oden. Kita tahu bahwa Oden bukanlah orang sembarangan. Oden adalah seorang shogun Wano atau orang terpandang di negeri Wano, yaitu seorang Kozuki. Ketika Oden sebelum pulang, Oden mengikuti perjalanan Roger hingga sampai ke pulau terakhir. Segala jenis sesuatu yang ada di dunia, terutama sejarah, telah Oden ketahui. Selain Oden ketahui dan lihat secara langsung, Oden juga adalah orang yang membaca semua yang ada di perjalanan Roger. Oden lebih tahu detail semua yang tertulis pada batu Poneglyph dibandingkan kru Roger yang lainnya. Di sini juga Oden mengetahui bahwa di bawah gunung di negeri Wano ada senjata Pluton. Lantas hubungannya apa dengan Shirohige? Disinilah letak keterkaitan antara Roger, Oyaji, dan Oden. Roger memberitahu segala hal yang ada di perjalanannya. Jangankan soal Wano atau senjata Pluton, Roger juga memberitahu Oyaji soal apa arti dari klan D. Roger berbicara ini adalah sebuah cerita yang panjang, namun kita hanya diperlihatkan sebatas itu saja. Maka di sini Shirohige mengetahui soal senjata Pluton dan apa saja yang tersembunyi di negeri Wano. Jika dihubungkan dengan kematian Oden dan mengapa Shirohige tidak datang ke negeri Wano adalah karena perkataan Roger itu sendiri. Jika Shirohige berniat perang melawan Kaido, maka kehancuran negeri Wano akan terjadi. Lain halnya dengan Akagami yang bertemu dengan Kaido. Akagami sepertinya tidak bertarung dengan Kaido, melainkan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan atau keuntungan bagi kedua belah pihak. Jika Shirohige bertarung dengan Kaido dalam kondisi yang sudah tua, dipastikan Kaido akan unggul. Di sini juga Shirohige pasti tahu bahwa yang harus membebaskan Wano bukanlah dirinya. Shirohige berpatokan kepada ucapan Roger di pertemuannya dahulu. Jika pertempuran antara dua Yonko hebat, maka akan diuntungkan adalah pemerintah itu sendiri, dan kerugian ada pada Shirohige dan Kaido, bahkan negeri Wano. Di sini juga kita tahu memang sudah dipastikan bahwa pemerintah atau angkatan laut memang ingin memberantas bajak laut Shirohige. Namun karena terlalu kuat, angkatan laut pun tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, bajak laut Shirohige juga tidak membuat onar seperti bajak laut pada umumnya. Bajak laut Shirohige hanya diperuntukkan membentuk sebuah aliansi atas dasar nama keluarga. Jika pertarungan Kaido dan Shirohige terjadi, maka salah satunya akan ada yang kalah atau tewas. Maka sesungguhnya yang menang adalah pemerintah. Namun di sini juga kerugian wilayah kekuasaan Shirohige bisa diambil alih oleh Kaido, dan area kekuasaan Kaido pun akan semakin besar dan semakin kuat. Kemudian jika sudah terjadi perang, pemerintah juga akan ikut datang ke negeri Wano ingin mengambil sebuah keuntungan, entah kekuasaan atau informasi terkait negeri Wano itu sendiri. Dan menurut saya yang cukup mengkhawatirkan Shirohige adalah dari senjata Pluton, karena Shirohige pasti sudah tahu senjata tersebut ada di negeri Wano atas informasi dari Roger sebelumnya. Jika pemerintah tahu soal senjata tersebut di negeri Wano, maka Im sama sudah pasti akan memerintahkan pasukannya untuk ke negeri Wano itu sendiri. Maka kubu pemerintah bisa saja mendapatkan Pluton, namun resikonya jika pemerintah masuk atau ikut campur di negeri Wano, maka pemerintah juga harus sekaligus membantai Kaido. Keuntungannya terletak pasca perang. Dalam segi waktu, meskipun Kaido sangatlah kuat, tetapi butuh waktu pemulihan karena lawan dari Kaido adalah Shirohige. Saya yakin Shirohige di kondisi tua akan kalah oleh Oden, tetapi Shirohige juga akan memberikan luka yang cukup parah kepada Kaido, melebihi luka dari tebasan Oden ketika dulu. Setelah melihat Oden, mari kita masuk soal Ace. Mengapa Shirohige bersedia menolong Ace hingga menciptakan perang yang cukup besar, yaitu perang Marineford? Kita tahu atau memperlihatkan sedikit soal hati dari Shirohige. Ace berbeda dengan Oden. Selain Ace anak rivalnya yaitu Roger, Ace juga berbeda kasusnya dengan Oden. Semua saling terhubung antara Shirohige, Touch, Ace, dan Kurohige. Di sini juga Shirohige sebenarnya ingin membebaskan semuanya meskipun harus perang demi menyelamatkan Ace. Saya berpikir Shirohige juga cukup bersalah karena membiarkan Oden tanpa bisa berbuat apa-apa. Shirohige tidak ingin
kehilangan anaknya yang kedua kalinya sama seperti Oden dan Tats. Namun resiko besar harus ditanggung sang kapten karena perang tidak akan lepas dari korban kedua belah pihak. Di sini juga Shirohige sejak awal ingin menukarkan dirinya dengan Ace. Shirohige berniat membebaskan Ace, kemudian setelah bebas anak-anaknya dipersilakan untuk pergi. Shirohige berniat menahan angkatan laut seorang diri demi keluarganya karena tidak mungkin Shirohige juga pergi sendirian ke Marineford. Anak-anaknya tidak akan mengizinkan hal tersebut kecuali berangkat bersama. Maka kejadian perang di Marineford pun terjadi. Di sini yang saya cukup curiga atau keheranan adalah dengan keputusan dari Shirohige. Memang ucapan Akainu ada benarnya bahwa Shirohige berniat menyelamatkan Ace tetapi mengorbankan yang lainnya demi pasukan, yang padahal Shirohige tidak memiliki pasukan apapun dan berniat berangkat sendiri. Shirohige tidak memaksa semuanya atau nakamanya untuk ikut bersama untuk menyelamatkan Ace. Mereka menaruh respek kepada Shirohige yang dianggap ayahnya itu sendiri karena setiap anak atau nakama Shirohige mendapatkan perlindungan di bawah bendera bajak laut Shirohige. Siapapun orangnya, jika di bawah bendera Shirohige tidak akan diganggu karena mereka menghadapi sosok legenda yaitu bajak laut Shirohige. Dan yang terpenting dalam kasus Oden dan Ace adalah Shirohige tidak ingin kehilangan anaknya seperti Oden dan Tats. Maka Shirohige ingin menyelamatkan Ace bagaimanapun caranya. Untuk nakamanya yang lainnya, mereka bersedia ikut atas serta kemauan mereka sendiri demi nama besar yaitu Shirohige dan podcast di Ace. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah di sini teh yang jadi masalah teh si Oden. Kalau misalkan si Oden atau si Shirohige datang ke Wano gitu ya, atau berperang sama Shirohige, yang diuntungkan adalah pemerintah gitu. Bajak laut Kaido akan dihancurkan oleh pemerintah, bajak laut Shirohige juga ingin dihancurkan oleh pemerintah. Cuman enggak semudah itu gitu buat ngancurin bajak laut besar kayak si Kaido dan si Shirohige. Tapi kalau misalkan si Shirohige sama si Kaido-nya bertarung, salah satu dari mereka ada yang kalah atau tewas atau hancur, yang diuntungkan adalah pemerintah dunia. Misalkan si Shirohige kalah atau tewas, otomatis si pemerintah dunia ini akan datang ke negeri Wano dan akan membantai si Kaido, karena si Kaido ini atau si pemerintah ini sadar bahwa si Kaido memiliki luka yang cukup parah atas pertarungan bersama Shirohige gitu. Jadi mulung muntah gitu menurut saya mah ya, si angkatan laut ini teh emang cukup masuk akal juga kalau misalkan si Shirohige datang ke Wano gitu. Jangan melindungi Pluton juga ya, ada kemungkinan si Pluton ini bisa diambil sama pemerintah dunia, kan bahaya juga ya. Dan yang kedua adalah si Ace ya. Menurut saya si Ace mah berbeda kasusnya ya, saling terkait gitu antara si Ace, si Tats, Shirohige dan Kurohige. Di sini kan si Ace ingin mendapatkan atau membantai si Kurohige karena udah membunuh si Tats gitu kan. Aturan penting dalam bajak laut Shirohige itu nggak boleh membunuh sesama gitu ya. Mereka kan keluarga, family gitu kan, itu bajak laut Shirohige mah. Nah di sini Kurohige mengkhianati si Shirohige dengan membunuh si Tats demi buah yami-yami, dan liciknya si Kurohige teh atau pintarnya si Kurohige teh ngalahin si Ace, nggak dibunuh, dimasukin ke pemerintah atau diserahkan ke Marine gitu buat si Kurohige-nya pingin jadi si Chichibukai gitu biar bisa masuk ke penjara Impel Down. Pintar juga si si Kurohige ini teh menurut saya mah. Dan si Shirohige juga ke perang Marineford tadinya mau sendiri sebenarnya mah, cuman nakamanya kan nggak akan ngizinin dan nggak mungkin juga Shirohige berangkat sendiri gitu dalam kondisi yang sudah tua seperti itu, sakit-sakitan, saeutik bau taneuh, nyameureun atuh meureun anakna atuh bapak rek ka mana atuh geus we cicing di imah, lamun rek gelut mah hayu ku abi dianteur atau di baturan rek perang mah gitu mungkin kalau kata saya. Ya cuman teori lah itu mah ya, bisa dipercaya bisa enggak, tapi setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Kalau kalian punya pendapat sendiri tulis aja di kolom komentar, dan kalau ada salah saya kalau saya ada salah pengucapan atau salah berteori atau pendapat saya ada yang salah menurut kalian, tulis aja di kolom komentar ya. Saya mah tidak anti komentar ya, jadi buat mengisi waktu kalian aja ya. Ya udahlah, semoga kalian teh sehat selalu. Cuaca lagi buruk ya, dan semoga air juga cepet banyak ini teh karena sulit air garing gitu. Sama kayak tenggorokan saya garing kalau belum ngerokok sama udut deh ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, pingin ngopi dan sama udut jarum coklat dan kopi hidung mantap. Ya udahlah, salam sejahtera, jalan-jalan ke kebun teh tapi gak bawa gula. Goodbye, dadah.